Lewat BDKA, Keila baru tahu tentang orang Puritan yang hidup sekitar abad 16 dan 17 di Inggris yang memperjuangkan kemurnian doktrin Kristen dan kehidupan yang saleh. Ya, waktu itu Keila masih bertanya. Sekarang terasa akibatnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Orang yang belajar Alkitab dengan teliti akan menjalankan kehidupan jujur, bekerja keras, dan mempengaruhi masyarakat. Wah, Keila mau dengan menjaga sikap hormat terhadap Allah melalui firman-Nya. Mari kita ikuti penjelasan bagaimana Allah membawa umat-Nya datang mendekat kepadanya. Konsentrasi ya. Halo adik-adik, petualangan kita kali ini akan melihat karya Tuhan yang terus menguatkan iman dari orang-orang yang dikasihinya. Kita akan melihat dari kehidupan Raja Asa, Raja Yehuda. Adik-adik bisa membacanya loh di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-24 dan 2 Tawarikh pasal yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-16. Namun sebelum kita melihat cerita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami untuk kami sungguh-sungguh Bapa mengenal cinta kasih Tuhan yang terus berkarya untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di masa awal pemerintahan Raja Asa, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Raja Asa ini juga memerintahkan seluruh rakyat Yehuda untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Adik-adik, karena Raja Asa dan Yehuda sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan mengaruniakan kedamaian, keamanan untuk Yehuda sehingga mereka juga bisa membangun dan mengalami kemakmuran. Tetapi apakah Tuhan melihat itu iman yang cukup? Tidak, adik-adik. Pada tahun yang ke-10 pemerintahan Raja Asa, Tuhan mengizinkan Raja Ethiopia membawa 1 juta orang pasukannya menyerang kerajaan Yehuda. Ditambah lagi dengan 300 kereta besi. Luar biasa kekuatan yang dikerahkan oleh kerajaan Ethiopia ini, adik-adik. Apakah Asa tinggal diam? Tidak. Dia juga mengumpulkan pasukannya. Tahu enggak, adik-adik, berapa jumlah pasukan yang bisa dikumpulkan oleh Raja Asa? Berapa coba? 1 juta juga? 1 juta juga? Enggak. Dia cuma mampu mengumpulkan pasukan sebanyak 300.000. 300.000 sama 1 juta. Jauh banget. Lah, masa bisa melawan? Tetapi adik-adik, di saat seperti itulah kemudian Asa melihat kepada Tuhan dan dengan iman Raja Asa berkata, Tuhan sanggup untuk menguatkan yang lemah, melindungi yang lemah, dan menang terhadap yang kuat. Itu pernyataan iman yang sungguh-sungguh dari Raja Asa. Dan demikianlah yang terjadi, adik-adik. Bahwa Tuhan berperang untuk kerajaan Yehuda, sehingga pasukan Yehuda yang kecil itu bisa menghantam, mengalahkan, memporak-porandakan 1 juta pasukan musuh. Kemudian Asa pulang bersama dengan pasukannya dengan kemenangan yang besar. Di saat mereka pulang, kemudian ada seorang nabi yang menjumpai Raja Asa. Nabi ini bernama Nabi Azaria.
Nabi ini mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan rakyat Yehuda ini sudah sangat kacau. Mereka tidak takut akan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan sangat buruk. Akibatnya hubungan mereka dengan sesama juga sangat buruk. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tetapi dengan kemenangan orang-orang Yehuda terhadap kerajaan Ethiopia, itu menjadi sebuah kebangunan rohani. Mereka melihat, oh ternyata Tuhan masih ada menolong kerajaan Yehuda. Sehingga adik-adik, pertolongan Tuhan bukan hanya membuat pasukan Yehuda menjadi menang, tetapi pertolongan Tuhan itu membuat kebangunan rohani terjadi di kerajaan Yehuda. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Azaria ini kemudian membuat Raja Asa semakin bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, dan dia mengumpulkan rakyat Yehuda di Yerusalem. Mereka memperbaharui perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Mereka ingin lebih sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka akan menyingkirkan semua berhala yang ada di Yehuda. Bahkan mereka berjanji siapa saja yang akan menyembah berhala, mereka akan hukum mati. Nah, tindakan keras dibuktikan oleh Raja Asa. Dia memecat neneknya sendiri dari kedudukan menjadi ibu suri. Mengapa? Karena neneknya ini menyembah berhala. Berhala yang disembah oleh neneknya kemudian dibakar dan dibuanglah dia ke lembah Kidron, adik-adik. Perjalanan masih terus. Akhirnya mereka, Raja Asa ini memerintah kerajaan Yehuda sudah 35 tahun dengan segala keamanannya. Di dalam waktu itu ternyata ada orang-orang Israel yang hijrah ke Yehuda. Mengapa? Karena mereka melihat ada kebangunan rohani di sana. Sehingga mereka yang muak dan kehidupan yang tidak bermoral di Israel mau pindah dan menetap di kerajaan Yehuda. Itu membuat Raja Israel pada waktu yang bernama Raja Baesa tidak senang. Kemudian dengan minta bantuan Raja Ben-Hadad, Raja Aram, Raja Baesa ini mau menyerang kerajaan Yehuda. Raja Baesa kemudian memperkuat dan membangun kota Rama sebagai pangkalan pasukan mereka untuk nanti menyerang kerajaan Yehuda di tahun ke-35 pemerintahan Raja Asa. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Apakah kemudian dia berseru lagi kepada Tuhan seperti ketika dia mau menghadapi Raja Ethiopia? Ternyata enggak, adik-adik. Raja Asa kok menjadi panik ya? Kemudian yang dia lakukan adalah mengumpulkan emasnya, mengumpulkan peraknya, kemudian dibawalah itu semua, disampaikan kepada Raja Aram yang bernama Raja Ben-Hadad itu dengan pesan, ini ada persembahan dari aku, tapi kamu jangan bantu ya kerajaan Israel, tapi bantulah aku. Benar adik-adik, permintaan Raja Asa ini didengar oleh Raja Ben-Hadad. Raja Ben-Hadad tidak lagi menyerang Yehuda, tetapi justru menyerang kerajaan Israel. Kemudian Baesa akhirnya mundur dan meninggalkan kota Rama. Oleh karena itu, Raja Asa menyuruh orang-orangnya mengambil kayu, mengambil batu dari kota tadi, kota Rama tadi, dan dipakai untuk membangun kerajaan Yehuda. Adik-adik, aneh sekali. Kenapa kok Raja Asa tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi justru minta pertolongannya kepada Raja Ben-Hadad? Itu kemudian Tuhan memerintahkan seorang nabi yang bernama Hanani untuk menegur Raja Yehuda. Adik-adik, ini adalah penyakit dari orang-orang yang merasa sudah sangat bergaul dengan Tuhan. Aku baik, aku diberkati oleh Tuhan. Akhirnya apa? Sombong. Ketika dia ditegur oleh Hanani,
Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti saat ketika dia ditegur oleh Nabi Azaria. Justru Raja Asa menjebloskan Hanani ke dalam penjara. Bukan hanya itu adik-adik. Raja Asa juga menganiaya beberapa orang dari rakyatnya. Nah, karena Raja Asa tidak lagi berpaut kepada Tuhan, Tuhan meninggalkan Yehuda dan Raja Asa. Kekacauan demi kekacauan terjadi lagi di kerajaan Yehuda. Dan ketika dia semakin tua, Raja Asa mendapatkan sakit di kakinya. Apakah dia itu kemudian bertobat kepada Tuhan? Oh Tuhan, kakiku sakit, mohon disembuhkan. Tidak juga adik-adik. Dia lebih percaya kepada tabib-tabib. Itu dokter. Loh Pak, kalau gitu apakah kita nggak boleh ke dokter kalau sakit Pak? Ya cukup berdoa. Bukan begitu adik-adik. Maksudnya adalah Raja Asa tidak mempercayai Tuhan. Raja Asa lebih mempercayai tabib. Kalau kita bagaimana? Kalau kita seharusnya ketika ke dokter kita sadar betul bahwa dokter itu hanyalah alat atau perantara Tuhan memberkati dia sehingga kita boleh sembuh. Seharusnya demikianlah. Tetapi tidak dengan Raja Asa. Dia mengandalkan tabib-tabib itu. Adik-adik, sayang sekali. Hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Asa sebenarnya dirancang oleh Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan iman dari Asa. Tetapi Asa pada akhirnya karena merasa sombong, mungkin sudah merasa lebih baik, justru meninggalkan Tuhan. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua adik-adik. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita. Biarlah kita peka akan pimpinan Tuhan, akan kehendak Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak lepas dari memandang Tuhan. Hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Hati kita tetap bersandar, berserah, dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran yang Tuhan berikan melalui Raja Asa. Tolong kami untuk peka akan kasih Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biar itu boleh membawa kami semakin dekat, semakin beriman, semakin berserah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penting sekali menjaga kehormatan Tuhan. Bukan karena dia kurang hormat, maka harus kita hormati loh. Yaitu kalau pemimpin di dunia ini harus menciptakan peraturan supaya lebih dikagumi. Teman-teman sudah melihat bagaimana Raja Asa sangat bergantung pada kehebatan tabib. Dan itu membuat dia tidak bergantung kepada Allah, dokter di atas segala dokter, yang menjadi satu-satunya tempat kita bergantung. Dialah Allah yang wajib kita hormati. Lanjutkan terus membaca 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 16 ayat 28. Bye!